Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong di subscribe, like, dan di share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Egy Sujana menghina Kristen Tuhannya tiga atau Trinitas. Jadi ini saya baca dari tulisan-tulisan menyatakan Egy Sujana menyatakan Kristen agak Tuhannya tiga, seperti ada tiga pribadi. Makanya perlu dilarang katanya. Jadi kalau menurut saya ini bukan manusia biasa, bukan pendeta tapi orang biasa akan memberikan pandangan. Tapi saya menganut agama Kristen bahwa Tuhan Yesus itulah yang benar. Dia punya fungsi tiga, namanya Trinitas. Fungsinya ada tiga. Tiga itu Allah Bapa, anak, dan juga Roh Kudus. Tiga ini. Dan tiga ini adalah melekat dalam Tuhan Yesus itu. Jadi kemana pergi Tuhan Yesus, dia membawa yang ketiga-tiga ini. Jadi tidak terpisah. Jadi itu namanya satu. Fungsinya yang tiga tetapi dirinya satu, yaitu Tuhan Yesus itu. Kalau dia masih, karena dia sebagai Allah Bapa, diberikanlah sama dia Roh Kudus. Lewat Roh Kudus inilah Bunda Maria lahir menjadi Tuhan Yesus sebagai anak Allah, disebut anak Allah. Jadi yang bisa kita lihat dari Allah Bapa ini hanya anak-anak Allah ini yang bisa kita lihat bahwa dia sebagai manusia. Kita tidak bisa melihat sebagai firman Allah itu. Roh Kudus itu pun tidak bisa kita lihat. Karena firman Allah itu adalah merupakan pikiran dari Tuhan Yesus yang memberikan firman kepada manusia. Jadi menurut saya Trinitas itu juga ada dalam diri manusia. Jadi apalagi dalam agama Kristen disebutkan manusia segambar dengan Allah. Pertama kan manusia segambar dengan Allah Bapa atau Tuhan Yesus lah ya. Jadi segambar. Jadi kita dengan Tuhan Yesus itu sama. Gambarnya yang merujuk manusia, punya hidung, punya mulut, punya mata, dan lain sebagainya. Dan punya pikiran, dan punya roh, dan punya badan. Bedanya hanya kuasanya yang sangat berbeda. Kalau manusia hanya orang biasa, sedangkan Tuhan Yesus itu kuasanya sangat besar sekali. Kuasanya itu adalah sebagai pencipta alam semesta. Dan dia tidak berawal dan tidak berakhir, selamanya ada. Itulah kelebihan daripada Tuhan Yesus itu. Makanya dia tidak sama masalah itu dengan manusia. Kalau soal tubuhnya sama dengan Allah Bapa itu, makanya disebut manusia segambar dengan Allah. Jadi di sinilah bedanya, masalahnya. Jadi manusia itu juga tiga fungsi. Fungsi manusia itu dia punya badan, dia punya pikiran, dia punya roh. Dan yang bisa kita lihat dari manusia itu hanya satu, yaitu tubuhnya sendiri yang bisa kita lihat. Sedangkan pikirannya manusia itu maupun rohnya tidak bisa kita lihat. Jadi kemanapun manusia itu pergi, selalu bersama dengan jiwanya atau pikirannya dan rohnya. Selalu. Jadi saya membuat ini, kenapa saya bilang seperti manusia, juga Trinitas fungsinya, karena banyak penjelasan-penjelasan dari sudut agama saya sangat sulit, sangat berat memahaminya. Sehingga saya ambillah kesimpulannya bahwa Trinitas Tuhan Yesus itu adalah sama dengan yang dimiliki manusia. Hanya bedanya kekuasaan Tuhan itu sangat besar. Sangat besar, manusia tidak ada artinya. Tetapi kalau masalah tubuhnya sama. Punya mata, punya kepala, punya rambut, bisa jalan, makan, dan sebagainya. Prosesnya juga proses kelahiran. Hanya bedanya Tuhan Yesus datang dari atas, dari langit, manusia dari tanah. Makanya dia juga kembali ke atas, ke langit. Bukannya kembali ke tanah, dikubur. Inilah bedanya. Tetapi kalau masalah badannya itu sama. Makanya karena manusia itu memiliki tiga fungsi,
yaitu fungsi badan yang bisa kita lihat, baru fungsi pikiran atau jiwa, dan punya fungsi roh. Setiap manusia harus punya ini. Kalau ini yang membedakan kita dengan binatang. Jadi kalau kita manusia ini punya badan, punya jiwa, punya roh, punya jiwa, punya roh. Sedangkan binatang tidak punya, dia hanya punya badan. Badannya umpamanya sapi, badan sapi. Tetapi dia tidak punya pikiran atau jiwa dan tidak punya roh. Itulah bedanya. Kalau ini disangkal, ya berarti dia menyangkal kemanusiaannya. Kalau dia menyangkal Trinitas ini, menurut saya berarti dia menyangkal kemanusiaannya. Karena manusia itu punya badan, yang sebutlah pakai nama-namanya ya. Baru punya jiwa, dan punya jiwa itu adalah punya berpikir dan punya roh. Jadi kita timbul pertanyaan, mengapa setiap orang itu taat menjalani agamanya? Itu dulu. Tujuannya apa? Karena tujuannya setiap manusia itu taat kepada ajaran agamanya, apapun agamanya. Karena tujuannya supaya dia sampai ke surga. Sampai ke surga. Yang sampai ke surga itu adalah kalau orang udah mati, yang sampai ke surga adalah rohnya. Sedangkan badannya itu yang bisa kita lihat tinggal di bumi ini dan menjadi tanah kembali. Itulah disebutnya manusia itu akan kembali ke tanah, dibuat dari tanah dan kembali ke tanah. Dan juga itulah, sedangkan yang naik ke surga itu hanya rohnya manusia itu. Makanya kalau agama Kristen menyatakan siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup selama di surga. Itu asal percaya orang kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada umat kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup selamanya di surga. Itu sudah prinsip kita, agama keyakinan agama kita. Ya itulah, makanya disebut agama Kristen itu disebut juru selamat. Karena lewat Tuhan Yesus itulah kita bisa hidup selamanya di surga. Jadi kita diselamatkan dari perbuatan kita, kejahatan, keselamatan. Diselamatkan kita dari kehidupan kita di dunia. Makanya disebut juru selamat. Asal percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan hidup selamanya di surga. Itu intinya. Jadi inilah yang saya sampaikan. Maka Trinitas ini bagi saya sebagai orang Kristen adalah sama yang ada dimiliki tubuh manusia itu sendiri. Memang kita, makanya dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah segambar dengan Allah. Gambarnya sama, kakinya sama, muka sama, punya mata, punya dan sebagainya sama. Hanya berbeda sekali saya bilangin, hanya kekuasaannya yang sangat berbeda. Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan tidak berawal dan tidak berakhir. Dia selamanya akan ada. Dia bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Manusia tidak akan bisa menghidupkan. Kalau manusia biasa tidak mungkin bisa menghidupkan orang mati. Jadi demikianlah pandangan saya terhadap itu. Jawaban saya terhadap pernyataan Egy Sujana yang menghina agama Kristen, Tuhannya katanya 3 dan sebagainya. Padahal agama Kristen menyatakan Tuhannya itu 1, tetapi punya 3 fungsi. Dia punya tubuh sendiri sebagai anak Bapa yang bisa kita lihat oleh manusia, dan juga dia punya firman, pemikiran-pemikiran, yaitu itu firman perwujudan daripada firman Tuhan itu. Baru dia punya roh, di mana roh inilah, melalui rohnya inilah di kandungan Bunda Maria dan anak Allah itu dilahirkan. Jadi 3 fungsi ini selalu ada dalam tubuh Tuhan Yesus. Kemana dia pergi selalu dibawa. Seperti manusia punya 3 fungsi. Karena manusia kan segambar, berarti sama semua, hanya kekuasaannya yang berbeda. 3 fungsi. Fungsi badannya punya badan, fungsi pikiran atau jiwa, fungsi daripada roh. Dan ketiga-tiganya kemana orang itu pergi selalu ada membawa jiwanya, membawa rohnya. Tidak mungkin dia pergi ke satu tempat, rohnya tinggal di rumah atau jiwanya tinggal di tempat lain. Nggak mungkin itu. Kemana orang itu pergi,
ketiga-tiganya selalu ikut. Jadi selalu tubuhnya itu atau tubuh dan juga pikirannya dibawanya kemana-mana dan rohnya itu, makanya disebut 3 tetapi 1. Tubuhnya itu adalah 1 tapi fungsinya 3, yaitulah pengertiannya Trinitas itu. Sekian dan terima kasih.